Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Juarsi, SPD, bertugas di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang minyak bumi yang dipelajari di mata pelajaran kimia kelas 11 semester 1. Nah, coba lihat pemandangan ini ya. Di pom bensin, jenis-jenis bensin itu ada Pertamax Plus, Pertamax, sama Premium. Nah, kenapa dibedakan dan kenapa harganya berbeda? Akan kita bahas dalam bab ini. Pertama, kita bahas dulu tentang proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi itu asalnya dari fosil-fosil yang sudah rapuh beberapa jutaan tahun yang lalu. Yang lama-kelamaan dia terhalang oleh kedapnya batuan yang berpori sehingga berubah menjadi crude oil atau minyak mentah. Kemudian minyak mentah ini akan diolah menjadi produk atau fraksi minyak bumi. Nah, ini merupakan anjungan minyak bumi lepas pantai. Selanjutnya, ini cara yang bisa kita lakukan untuk mengambil minyak mentah yang ada di lapisan bawah bumi. Ya, jadi kita harus membuat dulu ledakan kecil, tentu harus menggunakan alat terlebih dahulu, yaitu sensornya untuk menangkap efek gema. Kira-kira daerah mana yang berpotensi terdapat minyak bumi. Nah, jika sudah diketahui daerahnya sebelah mana, maka kita bisa buat dulu ledakan kecil, kemudian bisa dimulai pengeboran minyak untuk diolah menjadi fraksi minyak bumi. Ini komponen yang ada dalam crude oil atau minyak mentah, di mana persentase tertingginya itu memang adalah senyawa hidrokarbon. Tapi di sini juga terkandung non-hidrokarbon seperti sulfur, nitrogen, oksigen, sama logam. Sehingga kita harus melakukan pemisahan terlebih dahulu dari minyak mentah supaya diperoleh hidrokarbon atau produk minyak bumi yang kita inginkan. Proses pengolahan minyak mentah. Nah, ini bentuk dari minyak mentahnya ya, berupa cairan kental berwarna hitam. Ini cara pemisahan destilasi yang dilakukan, yaitu destilasi bertingkat. Prinsipnya itu berdasarkan perbedaan titik didih. Ya, jadi minyak mentah tadi dididihkan. Nanti komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu, lalu kita embunkan sehingga terpisah ke dalam suatu wadah destilat. Nah, ini fraksi-fraksi dari minyak bumi yang sudah dihasilkan berdasarkan hasil destilasi bertingkat. Yang paling atas itu merupakan rantai karbon yang paling pendek, yaitu dari C1 sampai C4. Produknya yaitu dijadikan gas alam atau LPG. Kemudian dari mulai C5 sampai C6 itu sebagai pelarut kimia. Dari C6 sampai C12 digunakan untuk bensin. Dari C12 sampai C15 digunakan sebagai minyak tanah. Selanjutnya sebagai solar. Dari 18 hingga 20 sebagai minyak pelumas. Lalu dilanjutkan sebagai lilin atau parafin. Nah, terakhir yang paling tinggi titik didihnya itu yang jumlah C-nya lebih dari 40. Itu produk yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan aspal. Jadi, dari wujud gas cair ke padat itu titik didihnya semakin tinggi.
Nah, ini mutu bahan bakar bensin ya. Jadi di sini terlihat jenis bensin dari mulai premium, pertalite hingga pertamax itu berbeda nilai bilangan oktannya dan juga berbeda harganya. Semakin tinggi bilangan oktan, maka harganya juga semakin mahal. Kenapa bisa demikian? Karena tingginya bilangan oktan itu menggambarkan kualitas bensin, berarti semakin baik. Kenapa disebut semakin baik? Karena bisa mengurangi ketukan pada mesin kendaraan sehingga tidak mudah terjadi kerusakan begitu. Selanjutnya, ini pengertian dari bilangan oktan ya. Jadi bilangan oktan itu menggambarkan kualitas bensin yang mana ditentukan berdasarkan kandungan isooktannya. Jadi bensin itu di dalamnya ada campuran isooktan 75% dan N-heptan 25% misal. Itu artinya bilangan oktannya nilainya 75. Jadi ukuran bilangan oktan itu berdasarkan persentase isooktan. Jadi semakin tinggi nilai isooktan berarti bilangan oktannya juga semakin bagus. Nah, ini dampak pembakaran bahan bakar atau produk minyak bumi dan bagaimana cara mengatasinya. Salah satunya itu bisa menyebabkan efek pemanasan global. Jadi untuk mengatasinya ya kita harus rajin melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Hutan juga harus dikembalikan, jangan kebanyakan ditebang tapi kita tidak melakukan penanaman pohon yang baru begitu. Kenapa? Karena harus menyeimbangkan kadar CO2 yang ada di bumi kita. Karena kalau CO2-nya sudah meningkat, maka akan terjadi yang tadi efek pemanasan global. Ya, berikut tugas kelompok yang bisa dikerjakan oleh siswa-siswanya, mangga didiskusikan ya, nanti bisa berkelompok. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.